Pemirsa, kembali lagi bersama Coffee Morning RDK. Setelah segmen pertama tadi kita lanjutkan berbincang dan berdiskusi di segmen kedua ini. Kita lanjut ke Pak Saparilis. Pak Saparilis, tadi dari paparan Bu Farida sepertinya sudah sebegitu siapnya sekolah-sekolah yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya dalam menyambut proses pembelajaran tatap muka, meskipun ada adaptasi-adaptasi baru yang mungkin akan diberlakukan kepada peserta didik. Lantas pertanyaan sederhana yang ingin kami sampaikan kepada Bapak selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, kapan sih Pak belajar tatap muka itu dimulai? Ini sepertinya cuma dari wacana ke wacana saja, Pak. Baik, terima kasih Adinda saya, Yawan. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dari pihak sekolah kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun kita kan punya lembaga tertinggi. Nah, untuk menyamakan kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sampai hari ini kita masih menunggu arahan daripada Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Beliau kemarin menginginkan kita itu berada di level 2. Baru nanti boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi sampai hari ini kita baru dapat informasi nih, wacana beliau untuk mempersamakan seluruh kabupaten kota itu pada tanggal 1 Oktober. Maka kita menunggu nih informasi itu, sehingga nanti kita sebelum tanggal 1 itu kita tentu mengevaluasi kesiapan kita. Walaupun pada hari ini kita sudah siap, tapi kita evaluasi lagi kesiapan kita. Artinya ketika nanti pada tanggal 1 Oktober ya, Tanjung Pinang masih belum berada di level 2, wacana untuk proses pembelajaran tatap muka masih tinggal kenangan berarti Pak ya? Nah, nanti kita koordinasi lagi. Kita kan punya pimpinan, kita punya wali kota, kita di sekeliling kita ada Dewan Pendidikan, ya, di sekitaran sekolah ada komite sekolah, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, yang tentunya nanti kita minta pendapat lah. Nah, sebab kewajiban pendidikan ini bukan hanya dinas pendidikan, bukan hanya sekolah. Kewajiban ini juga kewajiban masyarakat, termasuk kewajiban orang tua. Oke, baik Pak Saparilis. Pemirsa, karena mungkin posisi Pak Saparilis ini sekretaris dinas pendidikan, sehingga masih belum greget, kita lompat ke Batam nih, langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam nih. Kita lihat seperti apa persiapan dan kebijakan pemerintah Kota Batam dalam menyambut proses pembelajaran tatap muka. Masih tersambung bersama kita Pak Hendri. Pak Hendri, kami ingin bertanya Pak Hendri, Kota Batam kapan sih Pak belajar tatap mukanya dimulai Pak? Kalau memang capaian persentase vaksinasi peserta didiknya sudah hampir melewati batas yang diharuskan. Silakan Bapak. Saya mau dapatkan informasi dulu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, baik. Saya akan mulai terkait dengan kesiapan tadi saya sudah sampaikan. Sama kita dengan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan tadi menyampaikan pada dasarnya siswa memang sudah rindu terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka. Kemudian kesiapan sekolah-sekolah sudah siap untuk mempersiapkan segala persyaratan yang disiapkan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Yang paling penting itu adalah 6 daftar periksa itu harus dipersiapkan, dan ini sudah mereka laksanakan dan mereka sudah standby untuk itu. Tinggal kebijakan pimpinan daerah. Kami sampaikan memang sesuai dengan instruksi tahun 2021 itu tanggal 6 September dalam posisi level 3. Artinya kita sesuaikan dengan surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi itu nomor 567 tahun 2021, ini terkait dengan penundaan penyelenggaraan ya. Di surat itu menyampaikan sampai penurunan minimal di kriteria level 2. Dan ini harus kita dukung bersama. Karena memang Kepulauan Riau, terkhusus di Kota Batam,
ini kita sudah banyak mengeluarkan energi melakukan kegiatan-kegiatan penyekatan, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat ini dalam rangka menurunkan level. Sekarang kita sudah turun ke level 3. Memang kita berharap pada saat tanggal 6 September yang lalu, kalau di Kota Batam ini kalau berdasarkan kita sudah masuk pada level 2. Namun akhirnya instruksi Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan suratnya, Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan masih pada level 3. Mengikuti apa yang diinginkan oleh provinsi dalam rangka walaupun kita pada level 3 tetapi penurunan penyebaran COVID di Provinsi Kepulauan Riau, kemudian khusus di Kota Batam yang saya ketahui ini sudah jauh menurun dan sudah jauh melandai. Kita tidak bisa juga terlalu euforia dan buru-buru melaksanakan proses pembelajaran tatap muka ini. Tentunya kita pertama, kemudian gelombang kedua barusan setelah Lebaran kemarin kami cukup signifikan. Nah, kita tidak berharap gelombang ketiga ini muncul, makanya kita tetap melaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan daripada pimpinan. Oke, sesuai baik Pak Hendri. Pertimbangan tersebut yaitu edaran dari surat Sekdaprop yang kemudian yang paling utama itu adalah selesainya vaksin di tingkat pelajar umur 12 sampai 17 tahun, itu baik vaksin 1 dan vaksin 2-nya. Ini menjadi baik, terima kasih Pak Hendri. Berarti kami sudah dapat mengambil kesimpulan, artinya Kota Batam juga masih menunggu instruksi tentang proses pembelajaran tatap muka. Artinya ketika isu yang beredar tengah masyarakat konon tanggal 1 Oktober proses pembelajaran tatap muka akan segera dilakukan, ternyata masih belum valid ya pemirsa. Baik, sebelum kita menyapa peserta narasumber kita yang daring, kepada Pak Hendri Arluan selaku Kepala Dinas Kota Batam kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan Tanjung Pinang TV, Bapak. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber kita daring lainnya, ada Bapak Eri Syahrial selaku pengaman anak. Kita lanjut dulu ke Ibu Parida nih. Ibu, seperti apa sih Ibu, kalaulah seandainya, kita berandai-andai nih, kalau seandainya benar tanggal 1 Oktober 2021 nantinya proses pembelajaran tatap muka diberlangsungkan, seperti apa cara Ibu memberikan semangat kepada anak-anak untuk kembali bersekolah dan dengan kondisi yang tidak seperti biasanya? Oke. Jadi kalau memberikan motivasi kepada anak-anak, khususnya kepada orang tua wali murid, kami memberikan sugesti, yaitu bersama kita bisa. Karena kalau kita bersama kita bisa, insya Allah kita akan lebih terpacu untuk mendulang prestasi, untuk melakukan interaksi yang tadinya selalu dilakukan dengan proses di alam maya. Tentu kita inginlah kita turun langsung ke dunia nyata. Itu dia tadi. Nah Ibu, kita kan tahu nih sudah hampir 3 tahun anak-anak atau adik-adik kami belajar ini melalui daring. Artinya hampir 70% lebih ini yang belajar ini kan orang tuanya nih Bu. Nah, ketika nanti proses pembelajaran tatap muka terjadi, seperti apa nih strategi sekolah dalam mengejar ketertinggalan, katakan demikian, ketertinggalan materi-materi pembelajaran yang mungkin masih belum sepenuhnya dikuasai oleh peserta didik? Silakan Ibu. Baik, karena kita tahu sendiri kita dalam wabah COVID melanda lebih kurang hampir 3 tahun. Pihak sekolah selalu eksis melakukan proses pembelajaran secara daring, walaupun pada kenyataannya masih kita temukan kendala-kendala seperti jaringan, seperti kuota, bahkan di sini ada yang gagal fokus, saya kayak katakan gagal fokus, penyalahgunaan gadget yang orang tua tadi berperan ganda. Nah itu tadi, terkadang dia selaku siswa, terkadang dia selaku orang tua. Nah berarti kita kan di sekolah perlu ekstra. Artinya kita di sini mengatur strategi materi-materi yang esensial yang dapat kita kop menjadi satu, ini akan kita ulang kaji kembali. Kita ulang kembali, kita melakukan sistem
bahwa bukan kita ulang dari nol, tapi kita dapat melihat berdasarkan kompetensi peserta didik kita yang ada tipenya di sini. Jadi kalau ini perlu pembinaan secara ekstra, insya Allah kita akan menjembatani kebutuhan peserta didik, tentunya berkolaborasi dengan orang tua wali murid. Kita berikan laporan secara kontinu perkembangan anak kita sudah sampai di mana. Artinya dengan perubahan-perubahan seperti itu, apakah pihak sekolah sudah memprediksikan seperti apa dampak secara psikologis kepada peserta didik, Bu? Oke, jadi kalau kita lihat dampak secara psikologis terhadap peserta didik, ini 50-50 nih Pak Yawan. Kenapa? Karena selama ini terutama anak yang masih kecil, yang tahu-tahu dia sudah berada di posisi kelas 2 ya Pak, yang selama ini tak tahu gurunya yang mana gitu kan, kayaknya lucu aja, sehingga ada muncul pertanyaan sekolah itu seperti apa. Nah inilah fungsi kita selaku tenaga pendidik, merubah mindset peserta didik bahwa ini sekolahlah tempat kita untuk berinteraksi, untuk memberikan pemahaman bahwa nyaman berada di lingkungan sekolah. Artinya paling tidak ketika nanti proses pembelajaran tatap muka itu terjadi, sepekan pertama itu masih proses orientasi lah. Iya, betul. Baik. Terima kasih Bu Farida. Kita menyapa dulu narasumber kita dari daring nih. Ada pemerhati anak, Bang Eri Syahrial. Hadir bersama kita? Baik, mungkin masih belum terhubung ya. Kita lanjut diskusi lagi nih dengan bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini. Ini ke siapa nih saya bertanya nih? Ke Pak Boleh. Ya, ke Pak Safarilis atau ke Ibu Farida. Tapi sebelum itu juga kami ingin menghimbau kepada para penonton, Anda juga bisa terhubung kepada Tanjung Pinang TV dengan chat WhatsApp di 0831 6159 3800 atau melalui kolom komentar di akun media sosial Facebook TV TPI Tanjung Pinang, karena ini siaran secara live. Atau juga Anda bisa menghubungi langsung di nomor WhatsApp 0831 6159 3800. Oke, kita kembali nih diskusi kepada dua narasumber kita yang ada. Pak Safarilis, dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu, Pak, terlebih lagi kesiapan secara psikologis atau kesiapan mental, apakah dari Dinas Pendidikan juga memikirkan hal itu? Karena dari paparan Bapak tadi, yang disiapkan nih, seolah-olah yang disiapkan dari Dinas Pendidikan hanya sepertinya implementasi yang nampak di mata, penjaga protokol kesehatan, terus hand sanitizer mungkin, pembatasan jumlah peserta didik. Apakah Dinas Pendidikan juga menjangkau ke dampak psikologis peserta didik, Pak? Ya, tentu jauh sebelum itu kami berpikir seperti itu. Kami kan seorang pendidik. Saya 23 tahun menjadi seorang guru di SMA Negeri 2, sekaligus juga menjadi kepala sekolah selama 14 tahun. Tentunya kalau seorang pendidik tuh dia sudah dibekali ilmu psikologi ketika di bangku kuliah. Nah, terbayangkan oleh kita hampir 3 tahun antara guru itu hanya bisa mendengarkan suara, kalaupun melihat wajah melalui video ya, dengan gurunya yang mengajar hampir setiap hari. Tentulah hati kita ini sepertinya jauh daripada harapan ya. Proses pembelajaran pembinaan akhlak mulia itu memang sebaiknya secara langsung. Guru memberikan apalagi materi pembelajaran matematika, IPA, sains coba, ya kimia ya. Kalau seperti agama, PPKN masih bisa lah kita sedikit toleransi. Seorang guru memberikan materi matematika dengan jarak yang begitu jauh, mungkin siswa ya kata-kata Tanjung Pinang tidak begitu jauh ya. Tapi kalau daerah Anambas, daerah Natuna, apalagi daerah-daerah yang lain, kita saja hari ini seperti ini terputus-putus, apalagi siswa yang jaraknya jauh, mungkin sinyal daerah tempatnya itu sangat secara psikologis yang sangat terhambat. Jiwa seorang guru juga merindukan kedekatan dengan anak didik. Begitu juga dengan anak didik memerlukan kerinduannya dekat dengan seorang guru. Figur seorang guru itu jadi panutan. Jadi karena memang jam itu lebih banyak juga di anak-anak itu bersama guru, mulai daripada
postur tubuh guru ya diperhatikan anak ya. Kemudian cara dia mengajarkan gitu. Artinya secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan itu membuat daya tarik anak itu lebih mencintai pelajaran yang akan diberikan gitu. Baik. Ya, itu segi keseluruhan. Saya tidak bisa membayangkan selama dia lebih kurang 3 tahun guru tidak pernah berjumpa dengan anak. Anak tidak berjumpa dengan guru, tahu-tahu sudah lulus. Tiba-tiba naik kelas. Gitu. Jadi itulah yang sekarang ini masyarakat kita rindukan, pembelajaran tatap muka itu kita segeralah kembali kepada seperti semula. Oke, baik Pak Saparilis. Untuk memastikan itu kita juga sudah terhubung dengan pemerhati anak, Bang Eri Sahrial. Selamat pagi, Bang Eri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah memenuhi undangan Tanjung Pinang TV, Bang. Ya, sama-sama. Ini langsung ke pertanyaan pertama. Bang, bagaimana nih Bang pendapat Abang nih dengan persiapan proses pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19? Silakan Abang. Iya, kalau kita lihat kondisi saat ini ya, sebenarnya lembaga pendidikan, sekolah-sekolah sudah jauh-jauh hari itu melaksanakan persiapan pembelajaran tatap muka setelah berapa bulan pandemi tahun lalu. Cuma karena pandeminya masih berlangsung dan demi keselamatan anak-anak, pelajar, siswa, makanya situasi tidak memungkinkan sehingga ditunda sampai saat ini. Sehingga memang pertimbangannya waktu itu kita juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan bahwa tunggu sampai kondisi benar-benar aman untuk anak-anak belajar supaya tidak terpapar dengan COVID-19. Jadi sampai saat ini Kepri, saya lihat sudah ada beberapa sekolah yang mulai buka untuk pembelajaran tatap muka, namun sebagian besar masih banyak yang masih melakukan daring. Nah, ini kan tentu harapannya adalah harapan orang tua ya, sekolah segera buka pembelajaran tatap muka sehingga anak-anak yang selama ini belajar di rumah yang sudah mulai bosan, kemudian ada beberapa dampak negatif yang dialami oleh anak akibat belajar daring terlalu lama, itu bisa dipulihkan kembali, bisa dinetralisir perilaku-perilaku anak yang memang tidak terkontrol, kurang diawasi, tidak ada penanaman nilai-nilai oleh guru yang selama ini guru memberikan itu waktu tatap muka, saat daring dilakukan itu tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga harapannya tentu kondisi mental anak-anak, termasuk perilaku anak, kemudian pembelajaran, pemberian nilai-nilai, pendidikan, nilai-nilai pendidikan kepada anak itu bisa dilakukan dengan baik dengan pelajaran tatap muka. Baik, Bang Eri, kalau seandainya dalam waktu dekat proses pembelajaran tatap muka benar-benar dilakukan, katanya pada tanggal 1 Oktober nanti, selaku pengamat anak, apa yang ingin Abang titipkan harapan kepada pemerintah maupun pihak sekolah dalam mengimplementasikan proses belajar pembelajaran di masing-masing sekolah? Silakan Abang. Ya, tentu harapannya adalah belajar mengajar tatap muka itu berlangsung dengan aman, terutama ya, aman dengan artian bahwa tidak ada anak-anak yang terpapar COVID-19. Kemudian ya tentu upaya-upaya pencegahan harus dilakukan sebagaimana protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ini harus betul-betul ketat dilaksanakan oleh pendidik, guru di sekolah, protokol kesehatannya, kemudian bagaimana berapa jumlah siswa yang harus dalam satu kelas itu seperti apa, kemudian cepat cuci tangan harus disediakan di setiap kelas, kemudian jarak antar siswa tidak, kita tahu bahwa di Batam terutama ya, sekolah itu sangat padat sekali satu lokal sehingga memang tidak bisa 40 lebih itu dalam satu lokal, bagaimana jaraknya terjaga, kemudian anak-anak yang ada pengawasan daripada guru tidak dilepas, kemudian bahwa ya waktu bermain anak juga ya tidak bisa dalam kondisi normal ya, harus di pembatasan yang mungkin selesai belajar langsung ke rumah. Nah ini harus ketat dilaksanakan, jangan sampai ada anak-anak ketika ada anak yang terpapar satu ya tentu ini menjadi
buyar, kemudian dilibur pergi sekolahnya, dan tentu tidak. Kami ingin tahu nih Bang, selaku pengaman anak, sebenarnya proses pembelajaran tatap muka ini diinginkan oleh anak atau ini diinginkan oleh pemerintah? Apakah sejauh pengamatan Abang memang anak yang menginginkan proses pembelajaran tatap muka atau justru anak lebih memilih pembelajaran daring? Seperti apa pengamatan Abang? Pembelajaran tatap muka ini diinginkan oleh semua pihak, termasuk anak. Karena anak memang sudah jenuh, sudah bosan berada di rumah. Kemudian mereka juga ingin bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah, dengan gurunya. Karena memang ada beberapa hak anak yang tidak bisa dipenuhi ketika pembelajaran daring. Jadi anak ini untuk tumbuh dan berkembang tidak hanya lewat pembelajaran daring dengan memberikan informasi yang pembelajaran daring kan banyak sekali ininya kelemahannya gitu kan. Sehingga dia butuh tumbuh berkembang di luar, bersosialisasi, mengenal lingkungan, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan gurunya. Ini yang harus didapatkan oleh anak. Ketika anak terkungkung di dalam ruangan, di rumah, tidak bisa keluar kemana-mana, ini akan mengganggu tumbuh kembang anak secara psikologis. Ini juga menjadi harapan atau keinginan pemerintah. Karena pemerintah ya tidak mau sumber daya manusia Indonesia ini akan menjadi bodoh agar ada generasi yang memang masa karena pandemi ini terlalu jauh timpang kualitas sumber daya manusia atau lulusan sekolah-sekolah karena memang pembelajarannya tidak maksimal. Jadi pemerintah sebenarnya juga cuma Bang Eri, kami sudah mampu menangkap. Ya, kami sudah mampu menangkap harapan besar yang Bang Eri titipkan kepada pemerintah tentunya dalam implementasi proses pembelajaran belajar yang mungkin dalam waktu dekat akan diterapkan. Dan kita tentunya berharap bersama mudah-mudahan harapan yang Bang paparkan tadi benar-benar didengar oleh pemerintah. Terima kasih Bang Eri Syahrial selaku pengaman anak yang sudah berkenan memenuhi undangan Tanjung Pinang TV. Nah pemirsa, nanti kita akan terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Seperti apa sebenarnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan masing-masing daerah? Dan sebenarnya sudah sejauh apa sih kesiapan dari pemerintah provinsi sendiri? Namun sebelum itu jangan lupa kita ngopi dulu.